Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurlina selaku dosen protokol dan public speaking dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua karena saat ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Depresi Menghantui Remaja. Adakah yang tahu apa itu depresi? Mungkin sebagian besar sudah ada yang tahu apa itu depresi. Depresi sendiri dapat diartikan sebagai gangguan alam perasaan yang ditandai oleh penurunan efek atau mood, gangguan psikomotor, dan juga gangguan somatik. Depresi adalah suatu masa terjadinya gangguan fungsi manusia yang berhubungan dengan alam perasaan yang sedih dan segala penyertaannya, termasuk perubahan pola tidur, nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya, serta bunuh diri. Depresi pada remaja bisa dipicu oleh beragam faktor, mulai dari lingkungannya, perubahannya, hormon, pengalaman, traumatis, hingga genetik atau keturunan. Depresi pada remaja lebih sulit untuk terdeteksi, karena remaja seperti kita ini memang sering mengalami perubahan mood pada kegiatan sehari-hari. Nah, saya mempunyai contoh dari depresi itu sendiri. Contohnya itu ada dari kasus depresi yang terjadi oleh siswa SMP 147 Cikarang yang melakukan bunuh diri dengan melompat dari lantai 4 yang sama sekali tidak diketahui oleh para guru maupun teman sekolahnya. Kejadian tersebut membuat seisi sekolah terkejut karena telah mendapati siswa yang tergeletak di lapangan sekolah. Motif siswa SMP berinisial SN ini diduga mengalami depresi atas tekanan pada lingkungannya. Terdapat potongan percakapan SN terakhir kali dengan teman-temannya hingga beberapa unggahan media sosial SN jadi topik yang juga dibahas oleh netizen. Perdebatan soal ketidakpantasan penyebarkan latar belakang kasus ini juga mencuat. Korban diduga menjadi korban bullying oleh teman-temannya, sementara di sisi lain, teman-temannya merasa SN telah mengalami depresi karena perlakuan keluarganya terhadapnya di rumah. KPAI menemukan dugaan bahwa kasus yang terjadi oleh siswa SMP 147 Cikarang tersebut didorong oleh kondisi keluarga, karena ketahui SN ini sebelumnya telah kehilangan sosok ibu dan juga dia mengungkapkan kerinduan pada sang ibu melalui media sosialnya. Dan juga banyak banget kalangan yang tidak mengetahui apa sih perbedaan depresi dan stres. Nah, depresi dan stres sering dianggap sama oleh banyak orang. Padahal keduanya itu memiliki perbedaan dari segi kesehatan maupun penanganannya. Karena hampir setiap orang pernah mengalami stres. Stres adalah hal yang normal dan justru baik bagi Anda dalam situasi tertentu. Ketika Anda sedang dilanda stres, misalnya karena tumpukan tugas-tugas dari guru atau dosen, atau karena Anda sedang merencanakan kehidupan namun tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, dan itulah namanya terjadinya stres pada diri Anda. Dan sedangkan depresi itu ada sebuah penyakit mental yang berdampak buruk pada suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur, dan tingkat konsentrasi penderitanya. Depresi bukan tanda ketidakbahagiaan atau cacat karakter. Depresi bukanlah keadaan yang wajar yang ditemui seperti stres atau panik. Orang yang terserang depresi itu biasanya akan merasa hilang semangat atau motivasi, terus-menerusan merasa sedih dan gagal, merasa hidupnya telah hancur, dan juga mudah lelah. Kondisi ini bisa berlangsung selama 6 bulan atau lebih, maka orang yang menderita depresi biasanya jadi sulit menjalani aktivitas kegiatan sehari-hari seperti bekerja, makan, bersosialisasi, belajar, atau berkendara secara normal. Nah, stres merupakan respon diri karena adanya tekanan. Stres sendiri dibagi dalam stres hal kecil dan stres hal besar. Kalau stres hal kecil itu berdampak sementara, seperti mahasiswa yang sedang melakukan ujian, tapi setelah ujiannya telah berakhir, stresnya pun juga akan hilang.
Sedangkan stres itu bisa terjadi karena kalau stres berat itu bisa terjadi karena putus cinta, di PHK oleh pekerjaan atau di DO oleh kampus, yang menyebabkan stres itu yang dapat mengarah ke depresi. Dan kalau depresi terjadi karena adanya gangguan mood, hilang harapan, minatnya pun juga hilang, dan ada keinginan untuk bunuh diri. Yang sudah melakukan perencanaan bunuh diri, jadi bisa disimpulkan jika sudah terjadi stres akut berkepanjangan, lebih mudah untuk terkena depresi. Itu yang diungkapkan oleh Dr. Lola Atmoza dalam wawancara di Beranda Jawa Post TV. Nah, para peneliti menemukan tingkat depresi berat naik lebih dari 5% pada usia remaja, dari 8,7 menjadi 13,2%. Pada usia 18 sampai 25 melonjak lebih dari 60%. Penyembuhan depresi dapat melalui siapa saja. Terapi keluarga, teman, sahabat, terapi psikolog, dan juga terapi jasmani. Namun yang paling penting itu adalah terapi orang tua, karena orang tua adalah jalan terbaik untuk menyembuhkan depresi yang diderita oleh seseorang. Hubungan antar individu yang baik dalam keluarga akan mampu memegang peranan penting dalam menentukan indikasi depresi tepat pada waktunya. Dukungan, dorongan, perhatian, dan komunikasi yang baik dari orang tua juga dapat membantu penyembuhan depresi tersebut. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ingin menyampaikan kepada kalian semua untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar, dan kita menjadi pendengar yang baik bagi orang yang ingin menceritakan kisahnya pada kita. Dan juga jika kalian memiliki masalah dalam hidup kalian bisa bercerita dengan siapa aja yang menurut kalian percayai, seperti orang tua, sahabat dekat Anda, siapapun yang kalian percayai. Itu akan mampu mengurangi masalah dalam diri kita dan juga mengurangi stres yang ada dalam diri kita. Demikian pidato yang akan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.